Banyak sekali yang menilai bahwa Kaweruh Kejawen ini menyesatkan, Mas. Karena nggak punya kitab, kemudian ibadahnya nggak jelas, sholatnya gimana, itu orang-orang menganggap sesat. Bahkan juga menganggap orang yang menganut paham kejawen ini nggak bertuhan, Mas, disebut ateis juga. Gimana menurut Mas Wahyu pandangan yang seperti ini? Monggo-monggo saja. Bebas-bebas saja kita menilai, silahkan. Sejauh penilaian kita itu tidak untuk menyakiti, tidak untuk mencaci maki, tidak untuk mengolok-olok Mas Yahya, tidak untuk kepentingan sebuah golongan sehingga kita bisa terpecah belah. Sekali lagi, ada banyak, ya mungkin tidak semua, tapi banyak sekali orang-orang yang memeluk suatu agama ini tadi. Bisa dikatakan berarti oknum, ya. Betul. Merasa sudah paling suci, paling benar sendiri, bahkan paling pintar juga. Bahkan seolah-olah bahwa Tuhan itu adalah milik mereka, orang-orang yang beragama. Padahal kalau kita boleh belajar tentang hidup kita ini, Mas Yahya, kita ini adalah makhluk yang terus berevolusi. Jadi kalau kita mau belajar tentang agama itu sendiri, kita juga harus belajar sejarah. Agama ini muncul di tahun berapa, di abad keberapa, sedangkan peradaban manusia ini mulai dari abad keberapa. Itu harusnya dipelajari. Tapi saya tidak menyalahkan karena apa? Karena kita sudah didoktrin itu semenjak kita bahkan masih belum lahir, Mas Yahya. Bayangkan dari kecil kita dicekoi tentang agama, dan agama. Apakah salah orang beragama? Tidak. Tidak. Tetapi tidak jarang kita lupa bahwa di dalam kita beragama itu tadi terselip nilai-nilai politik, kepentingan di sana, Mas Yahya. Jadi sudah semacam kayak perdagangan ini, Mas Yahya. Agama ini harus lebih laris, ya, harus lebih banyak pengikutnya. Makanya semua agama berlomba-lomba untuk menyampaikan tentang hal-hal yang seolah-olah paling baik sendiri, paling benar sendiri. Sehingga ya mau tidak mau, kita ini sebetulnya sudah terjajah, sudah tergerus warisan leluhur asli dari Nusantara ini sudah tergerus. Makanya saya tidak heran kalau ada banyak orang yang menilai atau bahkan menuduh bahwa Kaweruh Kejawen itu menyesatkan karena tidak jelas sholatnya, tidak jelas pegangannya, kitab sucinya apa, dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya boleh sampaikan di sini, sebetulnya bukan hanya Kaweruh Kejawen, Mas Yahya, yang asli dari pribumi dari Nusantara ini. Ada banyak. Kita hidup ini di seluruh Indonesia terdiri dari berapa suku, budaya, iya kan? Ada banyak sekali warisan dari para leluhur yang di Jawa Barat, ya, di Sunda, di Kalimantan, ya, di Madura, termasuk juga di sini di suku Jawa. Sebetulnya warisan dari para leluhur kita itu sudah sangat luar biasa. Mengajarkan tentang budi pekerti yang luhur, mengajarkan tentang toleransi, mengajarkan tentang kerukunan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tidak pernah itu ajaran-ajaran dari para leluhur, termasuk ajaran kejawen, itu berebut tentang Tuhan itu nggak ada, Mas. Mengolok-olok, menghujat, mengkafirkan, menyesatkan, nggak ada. Justru ajaran dari para leluhur kita itu adalah ajaran yang tenang, ajaran yang tentram, yang damai,
di mana urusan Tuhan itu urusan pribadi kita. Tetapi semasa kita menjalani hidup ini sebagai makhluk sosial, kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini saling membutuhkan, Mas Yahya. Mohon maaf, bisa jadi orang yang mengatakan bahwa orang kejawen itu sesat, kafir. Baju yang dipakai mungkin yang mengerjakan orang Jawa. Makanan yang dimakan itu dari hasil pribumi orang Jawa, bukan impor dari luar negeri, ya. Karena kembali lagi kalau kita bicara agama, sayangnya kan karena kepentingan itu tadi ini tidak dikupas, tidak dibedah sejarah yang sesungguhnya. Bahwa agama ini juga produk impor. Indonesia tidak punya agama. Saya sering katakan bahwa jauh sebelum ada agama, manusia di Indonesia ini, ya, di Nusantara ini, kita orang-orang pribumi ini sudah bertuhan, Mas Yahya. Tetapi tidak menganggap bahwa Tuhan ini sebagai sebuah sosok atau makhluk, tidak. Seolah-olah bisa kita temui, ya, bisa kita peluk, kita gandeng mungkin, ya. Tidak seperti itu. Tapi ajaran dari para leluhur kita ini dekat dengan Tuhan itu hanya dengan, ya, kita dekat dengan diri kita. Kenal dengan Tuhan ya cukup dengan kita mengenali diri kita, Mas Yahya. Jadi kesadaran, sadar, sopo ingsun, siapa sih aku yang sesungguhnya. Itu ajaran kejawen. Jadi benar-benar damai, tentram, nggak berebut tentang Tuhan. Seolah-olah orang lain yang nggak sama itu berarti nggak punya Tuhan. Bukan begitu ajaran kejawen. Lalu kalau dikatakan sesat, ya sesat yang seperti apa? Justru sudah banyak orang tersesat sekarang ini gara-gara agama, Mas Yahya. Betul sekali. Iya Mas, betul sekali Mas. Mungkin orang yang beranggapan orang kejawen itu nggak bertuhan karena mungkin minim pengetahuan, ya nggak mau tahu, langsung menuduh, "Wah, kamu kejawen nggak punya Tuhan, nggak punya kitab, aliran apa ini sesat." Kurang lebih begitu ya Mas ya. Kemudian ini Mas, ada juga yang beranggapan orang kejawen itu nyembah Semar katanya Mas ya. Ini kan lucu Mas. Lawang Mas Wahyu sering mengatakan bahwa Tuhan itu kan nggak butuh disembah sebenarnya Mas. Gimana Mas? Mungkin bisa kasih pencerahan untuk teman-teman yang menganggap demikian. Menurut saya sih itu sah-sah saja. Ya silahkan saja, tidak jadi masalah. Tetapi jadikan itu sebagai penilaian pribadimu, bukan dalam rangka kamu ingin menghujat. Karena sejatinya kebenaran dan kebaikan itu hanya kita sendiri yang tahu, Mas Yahya. Ya, balik lagi kalau urusan sembah menyembah, sebetulnya nggak ada. Yang memberi nama Tuhan itu aja kita manusia kok, ya. Jadi saya tetap berpegang teguh dengan keyakinan saya. Kalau ada banyak di luaran sana yang bertanya, Mas Wahyu beragama atau tidak? Saya jawab dengan tegas, saya beragama. Beragama karena saya hidup sebagai makhluk sosial di sebuah pemerintahan. Kalau mungkin tidak dibutuhkan status daripada agama itu, mungkin saya memilih tidak usah beragama. Tetapi karena dibutuhkan, saya beragama. Tetapi kalau kita bicara ketuhanan, itu urusan saya pribadi dengan Tuhan saya. Nah, balik lagi. Untuk orang-orang yang mungkin, Mas Yahya, cara berpikirnya ini kadang, yaitu tadi, nggak bisa berpikir dengan luas, ya. Seolah-olah kita ini, hidup ini, semua ini apa kata Tuhan. Sebetulnya secara garis besar, iya. Karena kita mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dengan apa yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi kalau kita bicara hidup kita ini, ya sudah, apa kata kita, Mas Yahya? Mas Yahya mau kelihatan bersih, sehat, memangnya Tuhan yang ngurusi itu? Enggak. Mas Yahya pengen punya duit, memangnya Tuhan yang menciptakan duit? Enggak juga. Jadi kadang di dalam belajar itu enggak mau membuka ini loh Mas, enggak membuka pola pikir yang luas, sehingga ya sulit ya kadang ya, repot juga. Tapi saya enggak mau memaksakan untuk orang harus selalu sama cara berpikirnya. Ayo kita hidup rukun, ayo kita hidup damai,
Ayo kita saling tolong-menolong sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ingat, hidup kita ini hanya sekali, ya. Nanti kita ini tidak pernah tahu, Mas Yahya, kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Sudahlah, nggak usah kita berebut tentang surga, tentang neraka, tentang agamamu apa, dan lain sebagainya. Ayo, mumpung masih hidup ini loh, ayo kita saling bermanfaat untuk sesama, ya, untuk alam semesta ini. Ayo kita rawat. Demi siapa? Demi keberlanjutan anak cucu kita. Nah, kalau sekarang kita sudah termakan oleh doktrin-doktrin, ya, terjajah oleh, mohon maaf ya, ajaran-ajaran yang berasal bukan dari pribumi, ya, ajaran-ajaran impor. Padahal di situ banyak sekali kepentingannya. Cuman sayang sekali ada banyak saudara-saudara kita ini yang nggak mau mempelajari itu, tapi lebih senang dengan pembahasan-pembahasan instan, khususnya ditakut-takuti tentang surga, ya, tentang neraka, ya, sehingga sampai buta. Mudah sekali kita mengkafirkan dan menyesatkan saudara-saudara kita yang lain, padahal belum tentu. Bisa jadi dia sendiri yang tersesat.